Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Di video kali ini Mimin bakal ngebahas alur cerita episode keempat dari anime Danjo no Yonjo wa Seiritsusu Kara. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi berikut pembahasannya, and so let's go. Cerita dimulai dengan Yu yang masih kepikiran soal Himari yang bilang mau putus hubungan sama Yu. Tapi yang ngebuat Yu bingung dan gak nyangka kenapa Rin berkata demikian setelah dia mutusin buat jadiin Rin sebagai model aksesoris barunya. Ini sih bakalan memicu cinta segitiga. Dan karena Yu emang udah biasa beliin Himari susu, di sini Yu terlanjur beli 2. Yang ngebuatnya ngerasa bingung, ngapain sih aku kok beli 2 kotak? Lalu saat di kelas di sini Yu sama Himari udah jadi kayak mantan yang belum bisa move on. Saling buang muka tapi sesekali saling pandang juga. Yu di sini tiba kesal sama Himari karena Himari seolah sedang ledek dirinya. Gimana rasanya ketika aku cuekin? Sampai akhirnya Yu di sini makan jajan yang biasanya dimakan bareng sama Himari. Himari yang tahu pun ngerasa jengkel karena dia nggak bisa ikutan makan jajan itu. Lalu Yu pun di sini nanya, kamu kenapa sih kok begitu marah? Tapi Himari langsung buang muka lagi, kayak karakter tsundere pada anime-anime sebelah. Lalu sontak Yu pun di sini bilang ke Himari, kita akhiri aja buat toko bunga aksesoris kita selama ini. Himari yang tahu pun spontan ngerasa sedih dan malah ngebuat teman-teman kelasnya ngerasa kasihan sama Himari. Yu yang tahu pun malah ngerasa nggak enak karena di sini dirinya yang malah jadi penjahatnya. Nggak lama Himari ngechat via email bahwa katanya dia mau pindah ke Tokyo. Sontak Yu pun di sini tiba panik dan ia pun lari-lari ngejar Himari buat minta kejelasan dari chatnya Himari tadi. Lantas di sini Yu pun malah papasan sama Rin yang juga dapat pesan dari Himari yang kepingin pindah di Tokyo. Dan karena ngerasa Himari beneran mau pindah, saat ini mereka mencoba memancing Himari keluar dengan pakai umpan paling ampuh, yakni kue batannya Rin sama susu yang disukai Himari. Nggak pakai kail, Himari pun beneran langsung datang nyamperin umpannya. Tapi di sini Yu tetap aja kabur-kaburan sama Himari, soalnya Himari nggak mau dengerin pertanyaan dari Yu. Lalu setelah Yu berhasil ngebuat Himari berhenti, bukannya dapat senyuman manis, di sini si Yu malah dapat tamparan panas dari Himari. Ini mah sakitnya bukan main. Lantas Yu pun berusaha minta penjelasan dari Himari, kenapa Himari bersikap kayak gini kepadanya. Mulai dari Himari yang nyiram pakai jus kemarin, sampai Himari yang selalu cuek kepadanya, dan sekarang Himari berniat mau pindah ke Tokyo. Dan karena Himari nggak kasih penjelasan, di sini Yu malah nggak sengaja ngerusak kalungnya Himari di saat Yu yang berusaha minta penjelasan dari Himari. Aduh, Himari yang tahu pun langsung sedih ngelihatnya. Tapi karena udah capek ngadepin Himari, di sini Yu pun auto bilang kalau ia mungkin di matanya Himari cuma merupakan cowok yang bisa dijadiin babunya Himari doang. Tapi di sini Himari balas omongan kalau iyalah yang dianggap Yu sebagai babu di balik layar. Padahal selama ini cuma dirinya lah yang selalu dukung Yu dari awal. Himari juga ngungkapin kekesalannya karena Yu yang sebelumnya telah janji buat jadiin dia yang pertama kali bakal pakai aksesoris barunya Yu. Tapi ternyata malah Rin yang dapat duluan dan bukannya Himari. Lalu Himari bilang, aku tuh nggak puas kalau cuma dijadiin nomor 2. Seketika Himari pun ngelempar gelangnya kepada Yu dan Himari pun langsung pergi sambil nangis. Lalu setelahnya Yu ketemu sama Makishima dan curhat soal hubungannya sama Himari. Lantas Yu pun di sini tanya sama Makishima, kenapa Makishima nyaranin Rin buat jadi modelnya. Makishima pun jawab bahwa karena aslinya dia tahu kalau Yu udah mulai mikir bahwa Himari bukan cuma temen, sehingga ia pengen jadiin Yu jodohan aja sama Rin. Karena ia tahu sedari awal Yu cuma pengen nganggep Himari sebagai partner bisnisnya. Tapi di sini Makishima nggak nyangka ternyata Himari udah terlanjur punya emosi sedalam itu sama Yu. Dan sampai ngebuat dia pengen pergi ke Tokyo agar Himari bisa segera ngelupain Yu. Lalu akhirnya Yu pun di sini sadar
bahwa Himari merupakan sosok penting yang bikin aksesorisnya punya jiwa. Dan tanpa Himari, aksesorisnya bakalan hambar kayak sebuah mie instan tanpa bumbu. Malamnya Yu pun chattingan sama Himari buat minta maaf sama Himari. Tapi Himari di sini tetap nolak dan Himari bakalan tetap mau pindah ke Tokyo. Namun dibalik itu ternyata Himari gak ada niatan buat pergi ke Tokyo dan dia cuma mau menguji Yu dan mau ngelihat tanggapan Yu ketika dicuekin dirinya. Tapi untuk tangisan tadi rupanya Himari beneran nangis karena Yu yang malah ngerusak kalung berharganya. Dan di sini Himari gak sabar nunggu gimana ekspresi dari Yu ketika dirinya yang kembali cuek sama Yu. Gak disangka rupanya Yu sama sekali gak melirik ke Himari dan cenderung bersikap dingin sama Himari. Himari yang tahu pun merasa agak jengkel kenapa bisa-bisanya Yu bersikap cuek kepadanya di saat dirinya yang mengatakan ingin tetap pindah ke Tokyo. Lalu beberapa hari kemudian rupanya Yu sama sekali nggak memberikan tanggapan apapun kepada dirinya. Apalagi setelah Himari ngelihat postingan dari Rin, di sini Himari makin dibuat rasa sedih karena ternyata Yu ada di fotonya Rin itu. Seketika Himari pun makin merasa sedih karena sepertinya Yu beneran mau menjauhi dirinya. Lalu beberapa saat setelahnya, ketika berada di dapur, di sini Himari ngerasa bahwa ada yang aneh sama adiknya ini. Tapi ternyata Himari udah nyadar, kayaknya Himari lagi ada masalah sama Yu. Sontak Himari pun jadi terkejut kenapa kakaknya bisa tahu kalau dirinya sedang ada masalah sama Yu. Dan karena ternyata tebakan dari Himari benar, seketika Himari pun di sini ngamuk ke Himari. Yang mana di sini Himari ngingetin Himari soal janji waktu SMP bahwa Himari harus dukung Yu sampai bisa sukses buat toko aksesoris. Dan ternyata waktu itu Himari rela merendah serendah-rendahnya ke kakaknya Rin buat bisa bantu ngejualin aksesorisnya Yu. Oleh karena Himari bener-bener ngerasa marah sama Himari yang malah gak mau kerja sama lagi sama Yu. Karena Himari sudah menjatuhkan harga dirinya di hadapan kakaknya Rin yang sangat ia benci. Tapi pas Himari tahu kalau ternyata Himari jatuh cinta sama Yu, seketika nada bicaranya pun kini jadi turun. Lalu di sini Himari pun ngasih nasihat bahwa Rin harus memilah mana yang penting antara mempertahankan perasaan cintanya ini tapi harus berakhir dengan putus hubungan sama Yu selamanya, atau Himari memilih kembali perbaikan sama Yu tapi Himari bisa bersama Yu untuk selamanya. Dan karena sejatinya hidup ini harus ada pengorbanan demi bisa menggapai apa yang diinginkan sebagai prioritas utama. Kelas, udah kayak seminar motivasi aja. Lalu akhirnya Himari pun di sini sadar dan dia harus ngomong baik-baik sama Yu. Dan saat di sekolah, akhirnya Himari pun janjian sama Yu buat saling ngobrol di ruang biasanya. Lalu saat mereka ketemu di ruang sains, di sini Himari malah kagok sendiri karena dia udah jarang banget ngobrol sama Yu. Tapi di sini Yu udah duluan yang maju ngadepin Himari dan langsung kasih surat pengunduran diri dari klub aksesoris. Seriusan nih? Lalu di sini Yu pun bilang ke Himari kalau dia mau berhenti sekolah saja dan ia pengen ikut Himari pergi ke Tokyo. Dan ternyata Yu berniat mau hidup mandiri di Tokyo aja sebab ia nggak mau kehilangan Himari. Yang mana menurut Yu tanpa keberadaan Himari, aksesoris yang ia buat udah kayak nggak punya makna lagi. Sontak Himari pun di sini dibuat baper sama perkataan dari Yu. Lalu Himari pun di sini negesin sama Yu bahwa dia udah nggak ada niatan pergi ke Tokyo dan ia pun merobek surat pengunduran diri dari Yu. Dan di sini Himari juga udah nerima Rin sebagai model barunya Yu, asalkan Yu di sini nggak ngebuang dirinya dan tetap jadiin dirinya sebagai prioritas utama bagi Yu. Lantas di sini Yu pun ngasih Himari sebuah cincin yang ternyata terbuat dari gelang yang sebelumnya nggak sengaja dirusak sama Yu. Tapi cincin ini tuh bukan buat lamaran, melainkan buat sebagai simbol persahabatan mereka. Himari yang tahu pun tentu ngerasa seneng. Tapi di sini Himari tetap negesin sama Yu kalau dia bakalan tetap ngajak nikah sama Yu. Kalau nanti umur 30 tahun Yu masih tetap aja jomblo. Dan akhirnya setelah Yu pasangin cincin ke jarinya Himari, mereka kini bisa kembali baikan lagi seperti sebelumnya. Lalu di akhir cerita kita dikasih lihat kalau ternyata Yu telah dibantu oleh seorang onesan yang rela ngebantu Yu biar bisa baikan lagi sama Himari.
Dan sosok sebenarnya Onesan satu ini mungkin bakalan diungkap di episode-episode selanjutnya. Dan ya kurang lebih kayak gitu alur cerita episode keempat dari anime ini. Makin kesini makin banyak drama dan makin dalam konflik perasaan mereka. Dan untungnya Yu dan Himari udah bisa baikan lagi seperti biasanya. Tapi tetap aja di saat yang sama, di sini Yu sama Himari mulai saling tumbuh perasaan cinta satu sama lain. Pokoknya nantikan pembahasan selanjutnya dan tetap stay tune di channelnya Mimin. Dan sebelum penutup, kami harap bantuan subscribe dan juga like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.